Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita mengingat kembali sebuah minggu yang kita rayakan atau kita sebut sebagai Minggu Palmarum. Yang menarik dari Minggu Palmarum adalah ketika kita memasuki ibadah ini, kita memasukinya dengan sebuah keceriaan. Kita memasukinya dengan sebuah sukacita. Selayaknya diri kita menyambut seorang raja yang hadir di tempat kita. Bila kita sudah tahu gitu ya, bahwa di rumah kita akan kedatangan orang penting, pasti kita akan sibuk mempersiapkan diri kita, merapikan rumah kita. Kalau perlu menghias, agar ketika pribadi tersebut datang ke tempat kita, dirinya senang, dirinya berbahagia, dan tentu juga kita pun berbahagia, kita pun bersuka cita karena kita menyambut sang tamu agung ini. Akan tetapi kita juga perlu melihat bahwa dalam Minggu Palmarum, sengsara Kristus sudah semakin dekat. Pengorbanan Kristus di kayu salib sudah semakin terlihat. Di depan kita sudah tidak ada lagi nyala lilin, menandakan kehidupan Kristus di dunia sudah semakin dekat untuk berakhir di kayu salib. Maka dalam keceriaan yang kita bangun di awal ibadah, kita mau merenungkan kembali pesan tentang rela berkorban, bukan cari aman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bila seorang guru memberikan dirinya untuk mengajar murid-muridnya, apakah ini bentuk pengorbanan? Jika seorang polisi mengatur lalu lintas di jalan saat terik matahari membakar kulit, apakah ini sebuah bentuk pengorbanan? Bila seorang pemimpin membuat keputusan yang tidak populer bagi banyak orang, hingga dirinya tidak disukai, hingga dirinya dicemooh, bahkan juga keluarganya, apakah ini bentuk pengorbanan? Andai kata seorang ayah atau ibu atau keduanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, banyak tenaga, waktu yang diberikan untuk pekerjaan ini. Apakah ini sebuah bentuk pengorbanan? Atau ketika seorang atlet menghabiskan sebagian besar harinya untuk berlatih, bahkan tidak jarang waktu berkumpul bersama keluarga dan teman tersita oleh karena latihan keras yang ia jalani. Apakah ini juga sebuah bentuk pengorbanan? Atau dalam keseharian yang menggunakan moda transportasi umum, taruhlah KRL gitu ya. Ketika seorang duduk di bangku prioritas di KRL atau duduk di bangku lainnya, lalu ia memberikan tempat duduknya untuk seorang usinda atau seorang ibu hamil atau seorang anak kecil, apakah ini sebuah bentuk pengorbanan? Dan masih banyak lagi kisah-kisah keseharian yang dapat kita pertanyakan, apakah ini sebuah bentuk pengorbanan atau hanya sebuah keharusan? Ya semestinya seperti itu. Hingga kita bertanya, apakah definisi dari kata pengorbanan itu sendiri? Apakah definisinya adalah ia lebih mementingkan orang lain dari dirinya sendiri? Berkorban berarti berkaitan tentang kesetiaan terhadap suatu hal, memberikan keseluruhan hidup terhadap kelompok, terhadap negara,
atau sesuatu yang ia yakini. Rasanya sulit juga kita mendefinisikan arti pengorbanan. Karena berkorban itu tentang rasa. Hal yang tak ternilai dengan sebuah kata. Bukankah ada ungkapan yang mengatakan ada bahasa sebelum bahasa? Cerita-cerita yang tadi kita coba jawab gitu ya dalam diri kita, saya pun tidak mengetahui pasti apakah hal-hal tersebut merupakan pengorbanan atau ya keharusan atau apalah itu namanya. Tetapi yang penting adalah landasan dari tindakan yang kita lakukan. Apakah landasan dari semua itu adalah kasih kita terhadap dunia ini, atau hanya sebuah kewajiban atau sebuah keseharian, rutinitas yang kita jalani hari lepas hari. Bila hal-hal itu tidak didasari oleh cinta kasih, mau sampai berapa lama bertahan? Mau sampai berapa lama kita dapat memberikan diri kita kepada dunia ini, kepada orang yang kita kasihi? Tidak mudah memelihara kasih ini. Bahkan seorang pendeta pun lebih enakan kita ngomongin diri kita sendiri gitu ya, Bapak Ibu jemaat sekalian. Siapa sih yang bisa dikatakan atau bisa disebut sebagai pendeta yang berhasil? Entahlah gitu ya. Mungkin parameternya adalah mereka yang sudah memasuki masa emeritasi. Tetapi itu juga lebih kepada struktural. Kependetaannya masih melekat. Apakah ketika seorang ditahbiskan menjadi seorang pendeta, oh sudah selesai misinya, sudah selesai tujuannya? Atau ini adalah sebuah awal? Panggilan kita pribadi lepas pribadi, coba kita lihat. Ketika kita menjalin cinta kasih dengan pasangan kita, wah ketika sudah menikah gitu ya, coba ingat kembali. Oh ini adalah sebuah ujung dari perjalanan cinta. Ini adalah sebuah akhir dari sebuah komitmen. Atau malahan ini sebuah awal dari perjalanan panjang untuk memelihara cinta kasih yang menjadi dasar dari relasi kita. Ketika pacaran gitu ya, ketika PDKT, biasanya seorang laki-laki, si cowok nih, akan berusaha menjadi hero, akan berusaha menjadi pahlawan. Mau kemana? Ayo, saya anterin. Mau jajan apa? Yuk, tenang, dibayarin. Butuh pertolongan? 24 kali 7, ini seperti RT ya, siap sedia gitu ya. Itu pada saat PDKT. Pas sudah menjadi pacar, masih ada, tapi yang bisa jemput nggak? Nanti dulu, masih sibuk. Paling bisa 1 jam lagi. Pas nikah, masihkah ada rasa-rasa itu di dalam kehidupan kita? Ya Bapak Ibu, ini bukan curhat ya saya ya. Artian pengorbanan atau tindakan kasih yang kita lakukan acap kali memudar, acap kali bahkan hilang, karena tadi tidak didasari oleh kasih yang tulus. Kita hanya melakukan sebagai sebuah rutinitas, kita hanya lakukan sebagai sebuah kewajiban, kita lakukan sebagai sebuah keharusan ya semestinya kita lakukan. Tetapi ketika kasih itu memudar bahkan hilang, hilanglah kata berkorban itu di dalam kehidupan kita. Peristiwa pengadilan yang Kristus alami dan kita saksikan bersama adalah sebuah pengadilan yang menempatkan seorang Pontius Pilatus dalam posisi
yang sangat berkuasa. Dia dapat menentukan seseorang hidup atau mati. Besar kekuasaannya. Tetapi di dalam dinamika yang kita lihat tadi, ternyata seorang Pontius Pilatus yang mempunyai kekuasaan itu pun goyah hatinya, goyah pemikirannya, goyah prinsipnya, oleh karena tekanan-tekanan yang ia alami, oleh karena tua-tua, oleh karena ahli-ahli yang dengki kepada Kristus, yang membawa Kristus ke dalam pengadilan ini. Dan sebagaimana kita tahu, akhirnya Pontius Pilatus mencuci tangannya dan mengatakan, saya tidak bertanggung jawab atas keputusan ini. Seorang yang berkuasa, seorang yang tentu sudah mempunyai pengalaman, akhirnya goyah oleh karena tekanan yang ia hadapi. Mari kita bayangkan ketika taruhlah gini ya, Pontius Pilatus itu kekeh dengan keputusannya, tidak akan menghukum Kristus, ia akan membebaskannya. Oke, terjadi huru-hara, mungkin saja prajurit Roma bisa mengatasinya. Tetapi apakah Kristus di dalam kehidupannya menjadi kehidupan yang aman? Tidak juga. Ini pribadi-pribadi yang membawa Kristus adalah mereka yang sudah sangat dengki, sudah sangat marah, sudah terancam posisinya oleh karena kehadiran Kristus. Maka mereka mempunyai 1001 cara agar bagaimana Kristus mungkin dipenjarakan, mungkin saja juga disalibkan. Jadi kalau saya membayangkan, kalaupun Kristus bisa lolos dari pengadilan ini, kehidupannya tidak akan sama. Ia tetap akan dikejar, ia tetap akan diusahakan oleh orang-orang yang dengki kepadanya untuk mendapatkan hukuman. Apakah Kristus layak menanggung penderitaan ini? Apakah Kristus memang seharusnya mendapatkan penderitaan ini? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita coba bayangkan, coba kita pikirkan. Seseorang yang telah begitu baik kepada kita, yang begitu mengasihi kita, bahkan dirinya tidak lagi dipikirkan, ia memberikan begitu banyak kepada diri kita. Lantas apa yang kita pikirkan? Mungkin yang pertama, taruhlah kalau saya sebagai seorang anak melihat kasih orang tua saya, oh iya, wajar, mereka kan orang tua, mereka kan yang melahirkan, mereka yang membesarkan. Maka ketika mereka mengasihi kita, ya wajar saja. Apalagi ketika mereka membawa diri kita dalam baptisan. Ya memang sewajarnya mereka mengasihi diri kita. Jadi bebas dong untuk kita melakukan banyak hal, mungkin hal yang menyakiti orang tua kita. Ya karena apapun itu, mereka adalah orang tua yang mengasihi diri kita. Jadi wajar saya melihat bahwa apa yang mereka lakukan adalah tindakan yang semestinya. Atau tindakan kasih mereka yang kita rasakan membawa kita kepada sebuah pemahaman bahwa diri kita pribadi yang dikasihi, diri kita pribadi yang dicintai, maka kita pun bersyukur atas cinta kasih yang orang tua kita berikan pada kita. Jadi bisa diri kita satu sisi seenaknya, atau satu sisi diri kita bisa sangat bersyukur. Ini tindakan kasih yang sama gitu ya. Mana yang mau kita pilih? Terlebih lagi ketika kita menyadari
bahwa cinta kasih yang Tuhan berikan pada kita, pengorbanan yang Kristus lakukan terhadap diri kita, itu bukan karena diri kita benar, tetapi karena diri kita berdosa, dan karena Kristus Allah yang mempunyai kasih yang begitu besar, maka Ia mau melakukannya. Apakah Kristus Tuhan kalau dikasih pilihan mau melakukannya atau tidak? Ya, manusia tetap manusia ada dalam keberdosaan, tetapi karena kasih-Nya yang besar, maka Ia mau hadir di dalam kehidupan kita. Ia mau menyelamatkan kita. Sehingga apakah Kristus layak menanggung penderitaan ini? Tidak. Tetapi karena kasih-Nya yang besar kepada dunia ini, Ia mau mengalami penderitaan ini. Ia keluar dari zona nyamannya. Allah mengosongkan diri-Nya untuk keselamatan kita. Karena apa? Manusia dengan begitu banyak cara tidak bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Allah hadir di dalam Kristus Yesus untuk menderita di kayu salib, dan kebangkitannya menjadi penggenapan akan karya cinta kasih Tuhan. Maka dari itu, saat kita melihat cinta kasih Tuhan, karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita mau jadi anak yang seperti apa? Apakah ya sudah, seenak-enaknya diri kita saja, semau-maunya diri kita saja, atau melihat cinta kasih itu dengan rasa syukur? Rasa syukur di dalam hidup kita, hingga kita pun mau memberikan diri kita kepada Tuhan untuk kita ejawantakan di dalam kasih kepada dunia ini. Masa yang akan datang, ketika kita masuk ke dalam Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, hingga kebangkitan Kristus, kita sebenarnya sedang diingatkan kembali bahwa pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang nyata, adalah pengorbanan yang benar-benar Ia alami. Kesakitannya tidak pura-pura, Bapak Ibu jemaat sekalian. Ketaatannya ketaatan yang sempurna. Satu bagian di dalam sebuah film, The Passion of the Christ, yang saya suka adalah dalam perjalanan yang Kristus lakukan, penulis atau sutradara gitu ya, memperlihatkan bahwa iblis itu mengikuti kemanapun Kristus berjalan. Godaan untuk mengakhiri penderitaan ini, apakah Kristus alami? Iya, bahkan sampai di kayu salib. Bahkan saat Kristus mempertanyakan, di manakah engkau Tuhan, di manakah engkau Bapa? Mengapa engkau meninggalkan aku seorang diri? Godaan-godaan yang terus hadir di dalam Via Dolorosa. Dan kiranya ketika kita melihat kembali pengorbanan Kristus, kita mau disadarkan untuk mensyukuri cinta kasih Tuhan dalam hidup kita, untuk menjadi pribadi yang telah diselamatkan, pribadi yang juga mau berkorban oleh karena cinta kasih. Kalau tidak karena cinta kasih, akan terasa berat. Maka dari itu mari bersama kita pelihara cinta kasih ini di dalam persekutuan bersama dengan jemaat Tuhan. Amin.